Chapter 1271. Jimat Konvergensi Bintang 7. Kata-kata Jiang Chen berdampak signifikan pada pendengarnya. Itu pada tingkat yang sama seperti ketika mereka pertama kali mengenal pil Pinecrane, pil memperpanjang umur kaisar dan kaisar besar. Itu adalah prospek yang sangat menarik, karena semua orang memiliki batasan umur mereka. Tanpa memahami prinsip-prinsip langit dan bumi dan naik ke peringkat Empyrean, seseorang masih akan menjadi debu di akhir kehidupannya. Kepahlawanan dan keterampilan masa lalu apapun akan dianggap tidak berguna. Karena itu, ada banyak perhatian pada pil Pinecrane. The Emperor Supremacy Pill menarik hati sanubari orang banyak dengan cara yang sama. Kaisar besar merasa sangat sulit untuk mengambil langkah kultivasi ke depan. Bukankah pil yang memberikan level bebas mengingat itu terlalu absurd? Aku punya pertanyaan lain, Tuan Muda Zen. Kaisar Wellspring melakukan dengan suara rendah. Pil Kaisar Supremasi dapat membantu Kaisar Agung awal naik ke Kaisar Agung sangat cepat, ya. Ya, Jiang Chen mengangguk dengan pasti. Dia sudah menebak apa yang ingin mereka tanyakan. Lalu, apakah itu berdampak pada orang-orang seperti kita? Jika kita berada di perbatasan Kaisar Agung dan tertinggi. Kaisar bertanya, tentu, meski tingkat pengaruhnya sedikit berkurang. Jika seorang Kaisar Agung tertinggi membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai puncak Kaisar Agung, mungkin mereka hanya membutuhkan 3 atau 600 saja. Itu tergantung pada fondasi seseorang, dan ada sedikit keberuntungan yang terlibat juga, jadi ada beberapa variasi dalam pengurangan waktu yang dibutuhkan. Namun, ini akan mengurangi waktu rata-rata. Penjelasan Jiang Chen agak objektif, tetapi kata-katanya terdengar lebih manis daripada kecapi Empyrean. Tak terbayangkan. Hanya tak terbayangkan. Mungkinkah ada pil seperti itu di bawah langit? Bagaimanapun, kita semua adalah katak yang hidup dengan baik. Berapa banyak peninggalan yang ditinggalkan nenek moyang kita. Dan sekarang, kurang dari 100 yang tersisa. Sangat memalukan bagi semua pembudidaya manusia di mana saja. Kaisar Wellspring agak terlalu bersemangat. Han Qianzhan dan Su Huanzhen tidak bisa berbicara. Mereka memandang Jiang Chen dengan ketidakpastian yang dalam. Mereka tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan sejauh mana kemampuannya yang aneh. Tuan Dongye berjuang untuk membentuk kalimat yang masuk akal. Wahyu Jiang Chen mengejutkannya, dia ingin menyangkal klaim pemuda itu, tetapi tidak memiliki cukup pengetahuan pil Dao untuk melakukannya. Seorang jenius yang memiliki pil Pinecrane yang dimilikinya bukan seseorang yang berhak dia pertanyakan. Tuan Muda Zen, jika Heavencloud Ganoderma benar-benar dapat memperbaiki pil seperti itu pasti dapat dianggap sebagai harta peringkat tertinggi peringkat ketiga. Tapi sebenarnya, bukankah itu layak untuk tempat pertama? Nyonya pengadilan surgawi-surgawi tiba-tiba muncul. Tidak, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pertama, Ganoderma belum cukup dewasa. Mengingat usia dan energi rohnya saat ini, kita dapat membuat 2 pil Kaisar Supremasi paling banyak darinya, dan pil-pil itu akan berkualitas biasa-biasa saja untuk dipakai. Lebih penting lagi, ada risiko yang sangat nyata untuk kegagalan dalam upaya untuk melakukannya. Petik 2. Dia dengan hati-hati membandingkan 3 harta peringkat tertinggi. Jika Heavencloud Ganoderma melebihi 3000 tahun, sangat mungkin untuk membuat 3-6 pil supremasi kaisar dengan kualitas sangat tinggi darinya. Lebih jauh, peluangnya untuk dapat melakukannya hampir pasti. Ganoderma kemudian akan layak di tempat kedua, melewati jimat. Adapun token giok, pria muda itu merasa bahwa menjadi tempat pertama terlepas. Itu berisi teknik kultivasi dan karenanya dapat diteruskan terus-menerus. Baiklah, aku mengakui intinya. Kaisar Wellspring tersenyum. Bagaimana dengan jimat tempat kedua, Tuan Muda Zen? Apa asalnya, dan apa yang bisa dilakukannya? Petik 2. Ini adalah jimat dari zaman kuno. Jika aku benar, itu semacam jimat defensif. Itu dapat melindungi dudukannya dari serangan berbagai atribut, logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir. Lihatlah, ada 7 rune pada jimat, yang berarti dapat digunakan untuk bertahan melawan 7 serangan. Ini adalah harta yang hampir sempurna untuk mencapai tujuan utamanya. Pertahanan yang didirikannya sangat kuat. Akan sulit bahkan untuk kamu, tamu terhormat kami, untuk istirahat. Apa? Semua orang tercengang sekali lagi. Itu benar. Jiang Chen mengangguk dengan percaya diri. Banyak sekte besar memurnikan jimat seperti itu di zaman kuno untuk kejeniusan terbaik mereka. Pertempuran saat itu jauh lebih berbahaya daripada saat ini.
Tidak ada hambatan di antara ras juga. Siapapun dari ras apapun dapat dengan bebas masuk dan keluar dari domain ras lain. Tidak ada yang namanya prasasti batas. Perang antar ras itu brutal, langsung, dan kejam. Jimat-jimat ini sangat berharga bagi para jenius yang membuat mereka dibuat. Petik 2. Oh, hanya faksi terkuat yang bisa membeli jimat seperti ini. Tentu saja, tambah pemuda itu. Yang lebih kecil tidak bisa benar-benar mempertahankan biaya. Ah, Tuan Muda Zen sama bagusnya dengan ensiklopedia. Apakah kamu juga menguasai hal-hal kuno? Apa jimat yang dipanggil saat itu, jika aku boleh bertanya? Petik 2. Jimat konvergensi 7 bintang. Jawaban Jiang Chen bersih dan segar. Pada saat ini, bahkan tanda ketidaksetujuan guru Dong Ye yang tersisa sepenuhnya hilang. Tuan Muda telah memenangkannya. Terlepas dari apakah pria muda itu mengatakan fakta atau tidak, dia dengan jelas menarik kata-katanya dari suatu sumber. Dia jelas tidak mengada-ada. Beku ini menghasilkan kebijaksanaanmu, Tuan Muda Zen. Kami menyerah. Para penonton mengangguk setuju dengan guru Buddha itu. Hahaha, kita hanya memperhatikan 3 harta peringkat tertinggi. Kita perlu mengidentifikasi harta kelas 1 juga, ya. Orang banyak tidak akan diyakinkan sebaliknya, Han Qianzhan tertawa. Penonton mengangguk untuk kedua kalinya. Mereka terpaku hanya pada harta peringkat tertinggi juga. Harta kelas pertama dan kedua masih membutuhkan deskripsi dan pembenaran. Karena ini adalah segmen identifikasi harta, semua harta yang lebih baik membutuhkan setidaknya diagnosis yang lewat. Minimal itu harus cukup untuk memuaskan keingintahuan pemiliknya. Tidak ada kontes tentang kualitas harta kelas 1 dan 2 sama sekali. Kelima hakim menyelesaikan tugas identifikasi mereka dengan mudah melalui kerjasama yang lancar, menyelesaikan setelah sekitar 4 jam sejak acara dimulai. Para pembudidaya berkeliaran semua bergeser dengan gelisah setelah proses yang berkepanjangan. Para pejabat di area tamu juga dengan bersemangat mengantisipasi hasil karena para hakim membutuhkan waktu lama untuk muncul kembali. Ada dugaan di mana-mana bahwa ada satu atau beberapa penemuan menakjubkan. Di tengah spekulasi, Jiang Chen dan perusahaan akhirnya keluar dari area identifikasi. Jutaan mata fokus secara bersamaan pada mereka di saat berikutnya. Wajah para penonton dipenuhi dengan antisipasi dan pertanyaan. Senyum yang tenang menggantung abadi di wajah Jiang Chen. 4 lainnya bersemangat, kaget, dan gembira sampai tingkat yang berbeda-beda. Ekspresi mereka umumnya sedikit berlebihan. Bisakah, apakah beberapa harta yang luar biasa benar-benar ditemukan? Para kelas berat yang duduk di area tamu terpikat oleh kemungkinan, yang sangat nyata, dilihat dari wajah para hakim. Banyak yang datang untuk pertemuan naga dan harimau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kekuatan Velurium Capital. Mereka ingin melihat apakah Tuan Muda Zen sama mengerikannya dengan desas-desus yang membuatnya. Segmen identifikasi harta karun saja sudah cukup untuk menggairahkan mereka. Perhatian mereka tanpa sadar ditarik kembali ke rapat itu sendiri. Menghadapi wajah calon pendengarnya, Jiang Chen tertawa. Terima kasih atas dukungan kamu yang penuh gairah. Keempat senior dan aku butuh waktu lama meneliti dan mengklasifikasikan semua harta kamu, tetapi kami akhirnya mencapai konsensus tentang segala sesuatu yang diberikan kepada kami. Sayangnya, harta kelas 4 dan 5 akan dikembalikan langsung ke pemiliknya. Kami memberikan hasil yang agak mendasar untuk harta kelas 3, masuk ke sedikit lebih detail untuk yang kelas 2. Harta kelas pertama yang kami terima sangat serius dijelaskan. Namun, yang benar-benar mengejutkan kami adalah ada 3 harta karun yang melampaui klasifikasi kelas 1. Kami tidak bisa membiarkan ketidakadilan berdiri, jadi kami sementara datang dengan peringkat-peringkat tertinggi tambahan. 3 harta di kelas ini benar-benar melampaui masing-masing harta kelas 1. Aku harus memberi selamat kepada 3 pemilik yang beruntung sebelumnya. Siapapun dengan hanya 1 dari harta ini yang berada di tebusan raja. Petik 2. Seperti korek api untuk menyalakan, pidato Jiang Chen membakar kerumunan. Ada harta peringkat tertinggi di atas yang kelas 1. Ini melampaui harapan semua orang. Jutaan ditambah pembudidaya berkeliaran dengan kaget dan percakapan. Dunia pembudidaya berkeliaran bersandar pada sisi yang lebih miskin. Kebanyakan pembudidaya berkeliaran miskin sebagai aturan. Jumlah mereka yang sedikit tidak berarti apa-apa sebelum kekayaan sekte. Jarang kultivator yang berkeliaran memiliki sesuatu yang baik sama sekali. Dengan demikian, semua orang mengira bahwa menemukan beberapa harta kelas 1 akan paling banyak terjadi. Harta peringkat tertinggi, apa itu tadi?
Tenangkan dirimu, semuanya. Jiang Chen menekan kedua tangannya ke bawah. Aku mengerti kegembiraanmu. Terburu-buru untuk mengetahui apa 3 harta peringkat tertinggi itu bisa dimengerti. Sayangnya, kita harus menahan pengumuman mereka untuk sementara waktu. Harta kelas 5, 4, dan ketiga akan didaftar pertama untuk menawarkan beberapa informasi awal. Tidak ada yang terdaftar di antara ketiga nilai ini yang sangat berharga. Harta kelas 3 dapat diterima, tetapi kami harus meminta maaf terlebih dahulu kepada pemilik harta kelas bawah. Setelah itu, kita akan sampai pada harta kelas 2 dan 1. Petik 2. Para pembudidaya berkeliaran secara bertahap tenang. Setelah mendengar berita yang mencengangkan itu, mereka menjadi semakin khawatir tentang apa yang akan terjadi. Harta seperti apa yang layak untuk moniker peringkat tertinggi? Sebelum aku melanjutkan ke hasil, aku harus menekankan hal berikut sekali lagi. Melindungi privasi kamu adalah perhatian utama kami. Tidak ada berita identitas pemilik yang akan bocor. Jika masih ada yang khawatir, harta berharga dapat diserahkan kepada kami untuk dilelang atau transaksi segera sesudahnya. Petik 2. Ini adalah pernyataan yang perlu. Identifikasi harta hanya segmen pertama MIT. Ada banyak lagi yang akan datang, semuanya dirancang untuk menuai karunia reputasi dan niat baik atas nama Velurium Capital. Chapter 1272. Buka tampilan harta karun. Ini adalah tujuan utama Jiang Chen untuk pertemuan naga dan harimau. Dia ingin membangun minat pada Velurium Capital serta meningkatkan daya tarik dan pengaruh rapat dalam proses tersebut. Bagaimana sebenarnya? Melalui isi pertemuan itu, tentu saja, memilah harta dari sampah adalah segmen yang bagus. Keingintahuan adalah salah satu emosi paling melimpah di dunia bela diri Dao. Mengejar harta adalah salah satu keinginan terkuat yang bisa dimiliki oleh para pembudidaya perang. Kami semua mempercayaimu, Tuan Muda Zen. Umumkan hasilnya. Petik 2. Siapa yang bisa membantah integritasmu, Tuan Muda Zen? Velurium Capital adalah standar emas. Jika kita tidak memiliki keyakinan di dalamnya, kita tidak akan datang ke sini. Para penggarap berkeliaran di bawah semua mulai berteriak. Mereka mengunyah bagian-bagian mereka dengan tidak sabar. Jiang Chen balas tersenyum ceria pada mereka. Sulit untuk menunjukkan 3.000 harta satu per satu. Kami akan mengumpulkan semua harta kelas 5. Jika itu milik kamu, kamu akan dapat dengan mudah merasakannya. Hal yang sama akan dilakukan untuk harta kelas 4. Akan ada penjelasan sederhana untuk harta kelas 3. Kami akan melakukan 15 gelombang 10. Kamu akan melihat dengan jelas jika harta kamu ada di antara ini. Lebih banyak bobot akan diberikan pada harta kelas 2 dan 1. Oh, dan yang tertinggi juga, ada 52 harta kelas 2 di sini bersama kami, yang bukan jumlah kecil. Adapun harta kelas 1, kami memiliki 21 dari mereka. Sedikit mengejutkan untuk memastikan, tetapi tidak disukai. 3 harta pangkat tertinggi, di sisi lain, adalah penemuan yang benar-benar beruntung. Kami akan memperkenalkan harta kelas 2 dan di atas satu persatu, yang akan membuatnya semakin jelas di mana harta kamu berada, dalam kedua arti kata. Petik 2. Jiang Chen melanjutkan penjelasannya. Baiklah, sudah waktunya untuk menunjukkan harta mana yang kelas 5 dan 4. Ini akan sangat cepat, jadi jagalah agar mata kamu tetap tajam. Yah, aku kira itu baik-baik saja bahkan jika kamu melewatkannya. Jika harta kamu tidak berada di salah satu dari nilai yang lebih tinggi, maka itu pasti keempat atau kelima, kan? Petik 2. Ada suara nyaring dari para penggarap berkeliaran di sekitar. Minat para raksasa di ruang tamu juga digelitik. 3 harta peringkat tertinggi. Ini adalah sumber daya tarik yang luar biasa bagi mereka. Sekmaster ketiga, bagaimana rasanya keempat senior itu semuanya bersedia membiarkan Tuan Muda Zen mendapat sorotan. Selama di Moon God Sect, Maiden Suci Susan tidak bisa membantu tetapi bertanya pada tuannya. Kepala sekte ketiga tampak berpikir. Susan, kepala sekte utama memungkinkan aku untuk membawa kamu ke sini untuk memenuhi keinginan kamu. Kamu seharusnya tidak tenggelam lebih dalam ke dalam lamunan yang tidak realistis. Petik 2. Wajah Susan memerah. Tolong jangan mengolok-olok aku, Tuan. Aku tidak mengolok-olokmu. Aku hanya khawatir bahwa kamu akan mengejar refleksi di tepi air dan menyia-nyiakan reverse yin yang bloodline kamu. Petik 2. Gadis itu menghela nafas pelan tapi tidak menjawab. Dia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan di hatinya.
Dia sudah mengatakan pada dirinya sendiri selama ini bahwa dia peduli dengan urusan Tuan Muda Zen karena dia berterima kasih padanya. Itulah satu-satunya alasan, dan tidak ada yang lain. Tetapi apakah itu benar? Itu adalah sesuatu yang sering dia tanyakan pada dirinya sendiri, larut malam. Dia tidak berani merenungkannya lebih lanjut. Ketakutan dan keraguan-raguan mengganggu hatinya setiap kali dia mencoba. Perwakilan dari Ninesun Sky Sekte memiliki perasaan yang sama dicampur adanya tentang Tuan Muda animasi di atas panggung. Kita harus bersyukur bahwa dendam kita tidak terlalu serius dengan pemuda itu, desahnya secara internal. Meskipun kita kehilangan makan dengan mengejar diplomasi, itu mungkin menjadi berkah bagi kita. Seorang pemuda legendaris seperti dia pasti akan mengambil seluruh wilayah manusia dengan badai ketika ia tumbuh dewasa. 100.000 tahun mungkin berlalu tanpa karakter seperti dia dilahirkan. Akan sangat tidak bijaksana bagi kita untuk mempertahankan permusuhan, mengingat semua yang telah kita lihat. Dan akan kulihat, aku bertaruh. Petik 2. Memikirkan ini, dia melihat sekeliling ruang tamu. Dari 8 sekte kelas 1, Eternal Celestial Capital adalah satu-satunya yang absen. Apa artinya itu? Tuan Muda Zen memamerkan taringnya. Dia telah sepenuhnya putus dengan modal surgawi abadi, mengasingkan seluruh rombongannya dari kota. Inspektur kelas 12 dari Sekte Ninesun Sky, Sangguan Yanxing, jujur lega. Ketika aku kembali, dia memutuskan, aku harus mendesak kepala sekte untuk menegur setiap calon pembuat onar terhadap Raja Muda di sini, Tetua Chen Lei yang terhormat khususnya. Aku tahu dia adalah Tuan Chao Jing, tetapi itu sama sekali tidak bijaksana. Pemimpin baru yang marah kepada Velurium hanya akan memimpin Sekte Ninesun Sky ke kehancuran tertentu. Petik 2. Perasaan yang kuat tentang kejujuran sentimen terakhir itu menguat di dalam hatinya. Pendapat Sangguan Yanxing tentang pemuda meningkat semakin tinggi. Perwakilan Empyrean River Palace iri dan jengkel pada popularitas Tuan Muda Zen. Di antara 8 sekte kelas 1, itu adalah satu-satunya yang benar-benar intim dengan Pilvire City. Faktanya, itu tidak sepenuhnya salah untuk menyebutnya fraksi bawahan. Istana adalah yang terlemah di antara teman-temannya. Dalam arti tertentu, itu adalah faksi yang telah secara paksa diangkat ke posisi saat ini melalui upaya Pilvire City sendirian. Oleh karena itu, kesetiaannya kepada kota superiornya tidak tergoyahkan. Dengan demikian, keuntungan luar biasa dari Tuan Muda Zen di publisitas sangat mengganggu perwakilan Istana Sungai Empyrean. Pertemuan naga dan harimau menarik lebih banyak orang dan aktivitas. Sayangnya, dia harus menyimpan negativitasnya untuk dirinya sendiri. 4 dari 6 titran penggarap pengembara telah muncul di MIT. Ada tambahan 20 hingga 30 kultivator berkeliaran kaisar pada umumnya. Ini pastinya angka yang jauh lebih besar daripada Pil Martial Summit Pilvire City. Fakta ini sangat memalukan bagi negara adikuasa yang sudah mapan. Sebelum sekarang, pengaruh Velurium Capital bahkan tidak bisa mulai dibandingkan dengan Pilvire City. Itu juga seharusnya lebih buruk tanpa Kaisar Pivot. Namun, Tuan Muda Zen telah menyebabkan keributan besar sehingga Pilvire City kewalahan. Perwakilan The Heavenly Dragon Sect sangat tabah. Dia tampak menatap panggung dengan sikap pengamat yang bermata dingin. Sekte itu membanggakan diri atas kemurnian garis keturunannya, dan mempertahankan kedekatan sikap acuh tak acuh di mana-mana. Anggotanya percaya pada kekuatan darah mereka sendiri. Harta luar sangat sedikit membuat mereka tertarik. Begitulah cara mereka menampilkan diri mereka ke dunia luar. Tidak ada sekte atau faksi yang bisa acuh tak acuh terhadap harta yang benar-benar tak ternilai. Itu berdering seperti benar untuk sekte naga langit seperti halnya bagi semua orang. Harta kelas 5 dan 4 disajikan dengan sangat cepat. Demi privasi, kami akan mengembalikan semua harta kamu sesuai dengan pendaftaran kamu, kata Jiang Chen. Tidak perlu panik atau terburu-buru. Selanjutnya, harta kelas 3. Petik 2. Harta kelas 3 sedikit lebih berat. Nah, untuk para penggarap pengembara yang memiliki mereka, harta karun dengan cepat ditampilkan dalam batch 10. Beberapa senang dengan harta mereka diklasifikasikan sebagai kelas 3, sementara yang lain sebaliknya. Setelah seluruh kelas selesai, para pembudidaya pengembara yang tidak memiliki harta karun mereka dipajang namun menjadi sangat gembira. Jika harta mereka belum muncul, itu berarti bahwa itu setidaknya kelas 2, mungkin lebih tinggi. Beberapa mulai mengantisipasi pengumuman kelas 1. Pangkat tertinggi juga tidak keluar dari ranah kemungkinan.
Sebagian besar pembudidaya berkeliaran tidak unggul dalam budidaya dan bahkan tidak memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi harta mereka. Mereka biasanya tidak cukup berani untuk berani menggunakan layanan identifikasi, jangan sampai mereka kehilangan nyawanya. Sebagian besar tidak tahu seberapa bagus harta mereka. Mereka menderita dalam ambiguitas dan ketidaktahuan, memiliki jalan lain sebaliknya. Harta kelas 2 berjumlah 52 secara total. Setiap harta yang diumumkan disertai dengan deskripsi yang cukup terperinci tentang dampaknya, menjelaskan kepada hadirin mengapa itu kelas 2. Setelah beberapa waktu dihabiskan membaca daftar, harta kelas 2 berakhir juga. Putaran pujian untuk pemilik harta kelas 2. Mereka jelas bernilai lebih dari sekadar batu yang cantik. Aku harus memberikan ucapan selamat yang lebih besar lagi kepada para pemilik harta yang akan datang. Masing-masing dan setiap harta berikut memiliki nilai yang luar biasa. Siapapun yang memilikinya harus menganggap dirinya beruntung. Petik 2. Para kultivator yang belum melihat harta mereka dipamerkan namun gembira. Namun mereka memastikan untuk menjaga ekspresi mereka tetap kosong. Dapat dimengerti bahwa mereka khawatir bahwa perhatian yang tidak diinginkan dari orang-orang yang ada di dekatnya akan membahayakan mereka. Tidak peduli seberapa hati mereka meledak dengan sukacita, mereka harus berpura-pura tidak peduli. Syukurlah, jumlah menahan diri ini datang kepada para pembudidaya secara alami, apakah mereka berkultivasi atau tidak. Selanjutnya, kami akan menyajikan 21 harta kelas 1. Setiap harta dapat dianggap setara dengan peringkat langit dan memiliki nilai uang yang sangat besar. Nomor 1, Windcloak Violet Cloud. Pemakainya menikmati peningkatan kecepatan 60 hingga 70%. Penggunaan cerdas memungkinkan penggandaan kecepatan. Lebih dari cukup untuk menikmati klasifikasi kelas 1. Nomor 2, Red Sage Gold. Logam berharga yang digunakan untuk memurnikan harta lainnya. Nomor 3, Jiang Chen pergi ke detail luar biasa tentang masing-masing dan setiap harta, penggunaan, dan nama harta. Penjelasannya terdengar diteliti dengan baik, masuk akal, dan meyakinkan. Pemilik harta karun sangat gembira dengan setiap kata yang mereka dengar. Beberapa diam-diam merasa lega bahwa mereka tidak baru saja berpisah dengan harta mereka sebelumnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan banyak waktu. Mereka bersyukur karena datang ke Velurium Capital, untuk datang ke pertemuan naga dan harimau. Dan, tentu saja, untuk tuan muda yang cerdas dan dermawan Zen. Niat baik mereka terhadap kaum muda dan kotanya melambung tinggi. Bahkan para penggarap pengembara yang belum mengirimkan harta pun merasa dididik oleh proses. Mereka belajar sesuatu hari ini, dan itu lebih berharga daripada waktu mereka. Jiang Chen sabar dengan semua 21 harta karun, menunjukkan mereka semua ke kerumunan untuk melihat. Seperti yang kamu lihat, semua 21 dari harta kelas 1 telah ditampilkan. Sekali lagi, selamat untuk pemilik yang beruntung. Oh, dan satu hal lagi untuk menenangkan pikiran kamu, kami 5 hakim mencapai konsensus tentang semua harta barusan. Kamu memiliki kepastian bahwa identifikasi itu benar-benar akurat. Pernyataan terakhir pemuda itu membelai pemilik harta karun yang sudah bersemangat itu ke ketinggian baru. Chapter 1273. Sok, Uter Sok. Harta kelas pertama telah ditunjukkan, hanya ada 3 harta peringkat tertinggi yang tersisa. Mereka adalah permata mahkota dari segmen ini dan tampilan mereka sangat penting. Aku yakin 3 harta terakhir juga yang paling menarik. Tuan Muda Velurium Capital tersenyum. Aku ingin menawarkan ucapan selamat resmi aku kepada pemiliknya masing-masing. Menurut pendapat aku, salah satu dari 3 ini jauh melebihi nilai harta kelas 1. Tentu saja, aku pikir itu wajar bahwa kita tidak cukup mencapai konsensus lengkap tentang harta karun. Aku akan masuk ke detail sekarang, dia menjelaskan perbedaan antara pendapat Guru Dong Ye dan pendapatnya sendiri. Keduanya telah menyetujui ini sebelumnya. Masyarakat punya hak untuk tahu. Tuan Dong Ye, silakan. Kamu pantas mendapatkan waktu yang sama karena keadilan. Jiang Chen sama sekali tidak diktator, sebaliknya tunduk kepada Biksu Buddha. Tuan adalah yang paling junior di antara 4 tamu. Dia merasa tidak pantas untuk membuka mulut dulu, melirik ketiga teman sebayanya yang lebih senior. Sebagai yang tertua, Kaisar Wellspring adalah yang pertama berbicara. Sebagai orang dengan kulit paling tebal di sini, izinkan aku melangkah lebih dulu, dia tertawa. Aku tahu bahwa ketiganya adalah harta yang luar biasa, tetapi Tuan Muda Zen adalah orang yang mengatakan dengan tepat mengapa untuk masing-masing.
Aku percaya kebijaksanaan dan kejujurannya. Itu saja. Han Qianzhan mengangguk. Aku setuju dengan setiap poin. Su Huanzhen tersenyum juga. Aku memiliki keyakinan pada ketajaman mata Tuan Muda. Giliran Master Dong Ye. Dia menghela nafas lembut terlebih dahulu. 3 rekan Tao lainnya memiliki intinya. Aku percaya kemampuan dan penilaian Tuan Muda Zhen juga. Aku tidak memperebutkan posisi harta karun tempat kedua, dan aku telah tercerahkan mengapa tempat ketiga begitu berharga. Adapun tempat pertama, aku sama sekali tidak tahu, jadi aku harus mengambil keputusan apapun tentang itu. Namun, Tuan Muda Zhen telah mengatakan bahwa ia akan memikul tanggung jawab terkait. Jika ada kesalahan dalam identifikasinya, ia bersedia untuk membelinya secara pribadi dengan harga yang akan diambil oleh harta dengan penilaian yang sama. Petik 2. Guru Dong Ye adalah orang yang jujur dan mengungkapkan segala sesuatu tentang diskusi mereka sebelumnya. Seperti yang dikatakan Guru Dong Ye, Jiang Chen tersenyum. Wajar kalau ada perdebatan tentang harta peringkat tertinggi. Untuk menunjukkan resolusi di balik penilaian aku akan bertanggung jawab atas masalah yang timbul sebagai akibat dari kesalahan identifikasi. Aku bersedia membeli atau memperdagangkan ketiga harta ini dengan harga yang setara. Sebelum kita sampai pada hal itu, mari kita bahas apa sebenarnya 3 harta itu. Petik 2. Ada sedikit keraguan bahwa Tuan Muda Zhen tahu barang-barangnya. Kaisar Mata Air, Han Qianzhan, dan Su Huanzhen adalah individu-individu terkemuka yang mendukung kesimpulannya. Mengingat hal itu, seharusnya tidak ada masalah apapun dengan kebenaran klaimnya. Meskipun Tuan Dong Ye keras kepala secara verbal, sikapnya yang tidak mengerti tetapi menyetujui adalah jelas bagi pendengarnya. Kami mempercayaimu, Tuan Muda Zhen. Tunjukkan pada kami harta. Petik 2. Ya, kamu sudah cukup lama menggoda kita. Aku tidak bisa percaya bahwa seorang pembudidaya berkeliaran akan memiliki harta peringkat tertinggi. Aku benar-benar ingin melihat apa itu. Petik 2. Benar begitu. Tunjukkan pada kami, cepat. Mungkin aku akan memiliki harta seperti itu. Ahahaha. Petik 2. Komentar terakhir tidak sepenuhnya tidak berdasar. Hanya sebagian dari peserta telah mengirimkan harta mereka yang tidak diketahui untuk identifikasi. Ada banyak yang tersisa yang entah tidak berhasil mendaftar atau hanya tidak mau. Karena kelompok yang terakhir ini sangat besar, tidak ada pertanyaan lagi bahwa ada beberapa yang membawa barang-barang berharga. Beberapa tamu sama terpesona dengan para penggarap berkeliaran. Ketiga harta itu pasti sangat mahal dan berharga. Tidak ada alasan bagi Tuan Muda Zhen untuk mengacaukan mereka begitu banyak sebaliknya. Harta kelas pertama sudah cukup menarik. Seberapa jauh lebih baik yang akan peringkat tertinggi. Benar-benar semua orang menjulurkan lehernya untuk mengantisipasi. Harta karun peringkat tertinggi, tempat ketiga. Ini adalah ramuan roh pangkat langit yang disebut Heaven Cloud Ganoderma. Ini unik di antara ramuan roh lainnya yang memiliki peringkat sebagai bahan utama pil yang disebut pil supremasi kaisar. Apa itu pil kebon supremasi? Kamu mungkin bertanya. Pil yang memungkinkan kaisar besar naik 1 tingkat secara gratis dan karenanya memiliki nilai yang sangat tinggi. Sayangnya, Ganoderma tidak cukup matang, sehingga sedikit kurang dari segi kualitas. Kemungkinan berhasil mengolahnya menjadi pil jauh lebih rendah, dan hanya 2 pil yang paling banyak darinya. Jiang Chen mengacungkan ramuan roh yang dipertanyakan kepada orang banyak. Pemilik Ganoderma merasa tubuhnya menggigil tak berdaya. Dia adalah seorang pembudidaya alam bijak bumi, setelah mendapatkan ramuan murni dari kebetulan. Sudah bersamanya selama beberapa dekade sekarang. Dia tidak buta terhadap kemungkinan bahwa itu adalah ramuan roh pangkat langit, atau gagal itu, setidaknya ramuan roh pangkat bumi. Awalnya, dia bahkan berencana untuk mengidentifikasinya setelah mencapai ranah kaisar. Dia hanya datang ke pertemuan naga dan harimau setelah mendengar tentang segmen identifikasi harta karun. Dia tidak berharap untuk menerima hadiah kejutan yang luar biasa darinya. Ramuannya bukan sembarang ramuan roh peringkat langit, tapi berkali-kali lebih mahal dari itu. Tersenyum, Jiang Chen menunjukkan Ganoderma Heaven Cloud di sekitar alun-alun. Sebagai garis dasar, Ganoderma harus 3-5 kali harga ramuan roh pangkat langit biasa. Dengan pembeli yang membutuhkan, masuk akal untuk berhipotesis bahwa 6 atau 7 kali sepenuhnya masuk akal juga. Karena itu, aku menawarkan roti bakar kepada pemilik ramuan roh. Kamu memiliki kekayaan yang menyaingi banyak kaisar besar. Petik 2. Di dunia budidaya, ramuan roh pangkat langit memiliki nilai tak terduga.
Bahkan para pakar kaisar besar tidak selalu memiliki persediaan besar dari mereka. Memiliki beberapa saja sudah cukup luar biasa. Harga Heavencloud Ganoderma menyaingi 5 herbal roh pangkat langit normal, memberikan kepercayaan pada komentar Jiang Chen. Kerumunan mendidih dengan heran dan memuji. Demikian pula, area tamu mencerminkan kekaguman Kaisar Wellspring dan Guru Dong Ye dalam reaksi mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang pil kebon supremasi Kaisar. Apakah pil ajaib seperti itu benar-benar ada? Jiang Chen tidak punya niat apapun untuk menjelaskan poin-poin penting dari pil kebon supremasi Kaisar. Tuan Dong Ye, Kaisar Mata Air, dan yang lainnya akan menyebarkan informasi untuknya secara alami. Dia tidak perlu menumpahkan semua biji kopi secara langsung. Setelah mengacungkannya sekali lagi di sekitar para pendengarnya, Jiang Chen mengambil jimat konvergensi 7 Star. Tempat kedua untuk harta peringkat tertinggi milik jimat ini. Ini adalah harta yang diturunkan dari zaman kuno, salah satu pesona pertahanan terbaik yang tersedia hanya untuk yang paling kaya. Ini adalah jimat konvergensi bintang 7, dan memiliki 7 rune untuk melindungi dari 7 atribut logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan kilat. Perisai luar biasa yang serba bisa, dapat diandalkan bahkan melawan Kaisar Agung terkuat. Petik 2. Jiang Chen memegang jimat tinggi-tinggi. Bersulang untuk kultivator yang memiliki jimat ini, tolong. Harta karun kamu bahkan lebih berharga daripada Ganoderma Heavencloud. Jika kamu seorang kultivator yang kuat, aku menyarankan kamu untuk menyimpannya sendiri. Jika kamu seorang kultivator di bawah kerajaan Kaisar, aku sarankan untuk bertransaksi atau menjualnya. Jumlah sumber daya yang akan kamu terima sebagai gantinya akan dengan mudah mendorong kemajuan kamu ke ranah Kaisar, bahkan mungkin Kaisar besar juga. Petik 2. Bermanfaat seperti biasa, Tuan Muda memberi gambaran tentang apa yang kira-kira bernilai 7 Star Convergence Talisman. Pemilik jimat itu adalah seorang pembudidaya berkeliaran juga, tetapi ranah Kaisar. Wajahnya benar-benar tanpa emosi saat mendengar kehancuran Jiang Chen, tetapi hatinya melompat dengan gembira. Dia tidak diragukan lagi salah satu peserta acara yang paling beruntung. Sama seperti pemilik Ganoderma, dia tahu jimat itu cukup berguna, tetapi tidak tahu sama sekali tentang sejauh mana nilai barang itu. Dia telah berusaha mengidentifikasinya beberapa kali, menghasilkan kegagalan setiap saat. Dia tidak berharap Tuan Muda Velurium Zen menjadi orang yang berhasil. Dan itu adalah harta yang luar biasa, untuk dibut. Hasil tangkapan yang luar biasa. Gelombang keheranan, kekaguman, dan kecemburuan berdesir di antara kerumunan. Beberapa sangat iri dengan hasil yang diucapkan, dan yang lainnya sangat menyesal bahwa mereka tidak memasuki segmen ini. Sementara itu, orang-orang kelas berat di ruang tamu semua memandangi jimat itu dengan sangat iri. Ini adalah harta karun. Jika di tangan mereka, itu akan menjadi harta yang menyelamatkan jiwa. Itu akan memberi mereka 2 nyawa dalam pertarungan melawan seorang ahli. Sayang sekali bahwa Velurium Capital begitu berprinsip dan menolak untuk mengumumkan pemilik jimat ini. Bukankah lebih baik jika mereka bisa mendapatkannya? Di samping tamu biasa, bahkan Han Qianzhan dan Su Huanzhen telah terpikat oleh pikiran seperti itu, namun dengan cepat. Hal yang sama berlaku untuk seorang pria yang diciptakan sebagai Kaisar Wellspring. Setelah semua orang selesai menerima beban jimat, Jiang Chen akhirnya meletakkannya, tersenyum. Aku yakin harta terakhir adalah yang paling kamu tunggu-tunggu. Dia mengangkat batu giok tempat pertama tinggi-tinggi ke udara. Slip batu giok ini berisi warisan kuno. Teks yang terkandung di dalamnya adalah metode kultivasi yang sangat kuat, direkam dalam penulisan prasejarah. Layak dikerdilkan metode tanda tangan sekte kelas 1 saat ini. Namun ada satu kelemahan kecil. Bagaimana tepatnya penulisan prasejarah diuraikan telah hilang waktu. Pemiliknya akan mendapati bahwa memecahkan kode slip giok pada dasarnya tidak mungkin. Pria muda itu tersenyum bengkok. Jika upaya untuk menafsirkan slip batu giok tidak berhasil, pemilik dipersilakan untuk membalikkan harta itu kepadaku. Aku akan memperdagangkan atau membelinya dengan harga yang sesuai. Tentu saja, kamu boleh mencoba sendiri. Aku tidak akan memaksakan tangan kamu atau mengungkapkan rahasia kamu. Petik 2. Jiang Chen tidak tertarik pada rencana jahat. Dia punya banyak metode berharga. Secara umum, ia memiliki kebutuhan sumber daya yang jauh lebih besar. Dia membawa banyak metode di dalam otaknya dan dapat menghasilkan sejumlah besar sesuai permintaan. Metode dalam slip giok agak luar biasa dalam beberapa cara, namun
Sleep giok dan metode membentuk keseluruhan yang harmonis, yang berarti bahwa nilai keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Namun dia tidak dalam posisi untuk menyatakan semua ini. Demi keadilan, ia harus mengungkapkan nilai sebenarnya dari batu giok itu. Kata-katanya menyebabkan kebingungan massal melalui seluruh hadirin, termasuk kelas berat di bagian tamu. Metode kuno, lebih kuat dari metode tanda tangan kelas 1 saat ini. Itu terlalu absurd untuk deskripsi. Chapter 1274. Keributan disebabkan oleh token giok. Kata-kata Jiang Chen sangat menghasut dan menyalakan suasana terbakar. Metode tanda tangan yang bahkan melampaui sekte peringkat pertama. Ini benar-benar akan menyebabkan badai darah dan darah kental jika kabar keluar. Pemilik yang beruntung memiliki pikiran yang benar-benar kosong saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa token giok acak, yang menurutnya adalah sampah, akan memiliki nilai seperti ini. Dia hampir pingsan mati. Berhasil tetap berdiri, dia malah memerah-bit. Reaksi aneh ini menarik perhatian para penggarap berkeliaran di sekitarnya. Salah satu pembudidaya di sebelahnya tidak bisa menolak. "Tan Tua, ada apa denganmu?" Banyak yang tahu pemilik yang beruntung. Dia adalah Tan Zi, seorang kultivator pengembara yang telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Dia hanya setengah kaisar kerajaan, tetapi itu benar-benar menempatkannya di antara eselon atas pembudidaya berkeliaran. Namun, tingkat kultivasinya masih sepenuhnya tidak layak untuk harta ini. "Oh Tan, lihat bagaimana kesusahannya kamu. Apakah itu token milikmu?" Petik 2. Tidak, ini bukan milikku. Tan Zi menyangkal dengan wajah memerah. "Hahaha, lepaslah. Lihatlah betapa gugupnya kamu pasti bersalah." Petik 2. Tan Zi, tidak buruk ya. Kamu terjebak dengan sikap rendah hati dan menyimpan harta ini untuk dirimu sendiri. Para pembudidaya pengembara lainnya di sekitar mereka memulai jibing yang baik hati. Setiap orang yang mengenal Tan Zilan mengangkat suara mereka dalam komentar dan lelucon yang keras, tidak kekurangan pertunjukan bagus dari kekacauan total. Jiang Chen tidak memperhatikan area gangguan yang terbatas dan melanjutkan. "Kami sebelumnya mengatakan bahwa transaksi Seven Star Convergence Talisman akan memungkinkan pemiliknya naik ke ranah kaisar. Nah, jika siapapun yang memiliki token menggunakannya dengan baik, ia benar-benar dapat menggunakannya untuk menemukan sekte atau faksi baru. Kekayaan yang dimilikinya tidak terbatas hanya pada dirinya sendiri. Selamat untuk pemiliknya." Petik 2. Para pembudidaya di sekitar Tan Zi menjadi pendayung dan pendayung. "Tan Zi, akui saja. Itu milikmu bukan?" Petik 2. "Mengapa kamu begitu marah kalau itu bukan milikmu?" "Hahaha, Tan Zi kamu muncul." Petik 2. "Tan Zi, mari kita buat kesepakatan. Berikan aku tokennya, harganya benar-benar bisa dinegosiasikan." Petik 2. Gangguan mulai tumbuh dalam skala sebagai simpul pembudidaya berkeliaran tumbuh semakin kuat, mengirimkan bola mata lebih banyak cara Tan Zi. Semua orang di daerah itu sekarang telah mendengar bahwa pemilik jimat telah terungkap dan semua ingin melihat siapa sebenarnya bajingan yang beruntung itu. Kultivator pengembara yang dimaksud telah membeku di mana dia berada. Keributan yang luar biasa di sekitarnya menenggelamkannya dan otaknya mendidih. Dia memukul dengan gagah berani untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Semua orang, tolong jangan desak aku seperti ini. Token ini tidak ada hubungannya dengan aku. Kamu menempatkan hidup aku dalam bahaya seperti ini." Petik 2. "Hehe, baiklah. Apakah kamu siap bersumpah bahwa itu bukan milik kamu? Jika kamu berani, kami akan percaya kamu. Jika kamu tidak berani, maka itu jelas milik kamu." Petik 2. "Ya Tan Zi, penjaga pencari. Jangan lupakan kami teman lama sekarang karena kamu telah membuatnya kaya." Petik 2. "Itu benar, Tan Zi, begitulah seharusnya." Intrusi menyebar dan tumbuh, mencapai panggung. Jiang Chen mengerutkan kening dan memanggil seni naganya yang gemuruh. Memesan, seni bergemuruh melalui para penggarap berkeliaran, membuat darah mereka keluar dan mendidih. Terkejut, mereka memandangi tuan muda di atas panggung dengan ketakutan. "Untuk apa kamu membuat kekacauan?" Jiang Chen mendengus dingin. Ibu kota Veluriamku mengadakan pertemuan naga dan harimau dan merasa terhormat dengan kehadiran semua tamu terhormat ini. Namun di sanalah kamu, menciptakan keributan. Apakah kamu sengaja mencoba mengganggu prosesnya? Petik 2. "Tidak sama sekali, kita tidak akan berani. Tolong redam amarahmu, Tuan Muda Zen. Kami gelisah karena kami berpikir bahwa kami telah menemukan pemilik token giok." Petik 2. "Benar,
Tuan Muda Zen, tolong jangan marah. Kami tidak bermaksud melakukan pelanggaran. Para pembudidaya berkeliaran khawatir mereka akan diusir setelah membuat marah Tuan Muda. Mereka cepat mencangkul pada diri mereka sendiri, menghadirkan front kecil dan ofensif. Penghujatan, kami telah menjaga pemilik token sepenuhnya rahasia, bagaimana tautan nama mereka. Jangan coba-coba mengguncang kerumunan dengan ajaran sesatmu. Jiang Chen sangat tidak senang. Ini bukan spekulasi, Tuan Muda Zen. Dia mengungkapkannya sendiri. Mata semua orang mengarah ke Tanzi. Tanzi sudah pulih sekarang dan mengangkat tinju salut ke panggung. Tuan Muda Zen, tolong perhatikan ini dalam-dalam. Orang-orang ini memfitnah aku dan mencampakkan ini pada aku. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Kalian semua, jangan menebak secara acak seperti ini. Ini ada hubungannya dengan kehidupan seseorang dan tidak seharusnya diperlakukan dengan sembrono. Petik 2. Tapi kami tidak mengada-ada, kami memiliki dasar nyata untuk apa yang kami katakan. Dia tidak berani bersumpah dan dia sangat sibuk sekarang ketika kamu mengatakan token itu lebih baik daripada gerakan tanda tangan dari sekte peringkat pertama. Petik 2. Ya, dia melakukannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Para pembudidaya berkeliaran semua orang cerdik dan sepenuhnya mengalihkan kesalahan dari diri mereka sendiri. Tanzi memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Saat dia memperhatikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci padanya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membersihkan diri dari ini, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dunia pembudidaya berkeliaran adalah yang sangat kejam. Bahkan jika dia benar-benar bukan pemilik token, dia akan menjadi target banyak orang begitu dia meninggalkan pertemuan. Tiba-tiba dia merasakan kesedihan yang dalam. Dia benar-benar menyesali satu ledakan emosi. Hanya satu saat sudah cukup untuk mengeluarkannya. Dengan situasi sekarang, semua protesnya sia-sia. Ketika sampai pada para ahli, mereka lebih suka membunuh 1000 kesalahan daripada membiarkan satu target lolos. Tanzi tiba-tiba mengambil keputusan dan berseru dengan keras, Tuan Muda Zen, token giok ini milikku. Dia benar-benar melompat keluar dari kerumunan dengan pernyataannya. Dia tahu bahwa dia telah terpapar dan tidak ada gunanya bersembunyi lebih lanjut. Dia akan ditargetkan, apapun yang terjadi. Jiang Chen berkedip dan kemudian mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku akan meminta anak buahku mengantarmu keluar nanti. Ubah nama dan identitas kamu setelah kamu pergi. Dia juga bisa mengatakan bahwa pembudidaya pengembara ini kemungkinan adalah pemilik token. Tanzi tersenyum kecut, tatapannya benar-benar suram. Dia menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Zen, aku telah mendengar banyak tentang orang kamu. Aku melakukan perjalanan jauh ke Velurium Capital kali ini juga karena aku mengagumi reputasi kamu. Bahkan jika aku mengubah nama dan identitas aku masih tidak akan dapat bersaing dengan semua pembudidaya pengembara di dunia. Karena itu, aku ingin minta. Petik 2. Jiang Chen tersentuh oleh tanggapan ini. Silakan. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, Tuan Muda berempati dengan keadaan pembudidaya berkeliaran. Ada sesuatu tentang nada dan matanya. Aku tidak takut, tetapi masih banyak yang bisa aku lakukan dan perjalanan aku tidak akan berakhir di sini. Oleh karena itu, aku bersedia menawarkan token ini kepada Tuan Muda dengan imbalan perlindungan dan ajaran apa yang ada di dalam. Petik 2. Kerumunan meledak dalam keributan riuh pada ini. Ini sepenuhnya tak terduga bahkan untuk Jiang Chen. Tetapi setelah berpikir lebih hati-hati, ini memang keputusan paling cerdas yang bisa dibuat Tanzi sekarang. Jika kultivator pengembara pergi dalam kondisi ini, dia akan melakukannya dengan seekor bullseye merah cerah yang dicat di punggungnya. Melemparkan diri pada belas kasihan Velurium Capital sebenarnya adalah keputusan yang sangat cerdas. Itu akan memastikan keselamatannya sendiri dan memastikan bahwa dia akan belajar apapun yang ada di dalamnya. Saat Jiang Chen merenungkan, seseorang memanggil dari area tamu. Tuan Muda Zen, bagaimana kalau memberikannya kepada Heavenly Dragon Sect aku jika kamu tidak membawanya? Haha, jika dia diberikan kepada siapapun, itu akan menjadi sekte Yuskai Sword besar kami yang pertama. Kapan giliranmu yang pertama? Han Qianzhan tertawa keras di sebelah Jiang Chen. Teman, Istana Sungai Empyrean bersedia memberimu kursi yang lebih tua, terdengar pengumuman yang menakjubkan. Tanzi, pertimbangkan pengadilan surgawi-surgawi kita. Su Huanzhen juga tersenyum. Kuil Sublime Court tidak suka memainkan hal-hal yang terang-terangan.
Tuan Dongyue menolak dorongan hatinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, sekte ketiga Sekte Dewa Bulan juga menahan diri karena berutang bantuan kepada Velurium Capital. Sekte Ninesunske membuat ibu tidak waspada karena mereka membuat marah Jiang Chen. Tuan muda itu tersenyum dengan mudah ketika dia melihat betapa antusiasnya setiap orang mengepung pembudidaya pengembara. Semua orang, kamu semua tamu di sini dan aku tidak akan mengklaim semuanya untuk diriku sendiri. Kamu semua akan memiliki peluang yang adil juga. Aku tidak akan keberatan dengan sekte apapun yang dia ingin bergabung. Namun, peringatannya adalah kamu harus dapat menjamin keselamatannya dan tidak dapat membakar jembatan setelah menyeberanginya. Jangan menawarkan untuk merekrutnya jika kamu tidak dapat memenuhi kedua kondisi ini. Juga, kamu harus dapat bersumpah untuk poin-poin ini juga. Aku tidak akan setuju sebaliknya. Lagi pula, aku menvalidasi nilai token ini dan jadi aku memiliki tingkat tanggung jawab tertentu untuk keselamatannya. Petik 2. Kata-kata ini bertanggung jawab dan rasional. Tidak ada yang bisa dikatakan siapapun untuk menentang mereka. Persis seperti yang dia katakan, tapi apa yang Tuan Muda Zen mainkan, mencoba untuk bertindak semua necis dengan masa mudanya. Namun, sikapnya membangkitkan rasa hormat dan kekaguman. Pada akhirnya, dia masih bersikap adil, meskipun itu mungkin suatu tindakan. Jiang Chen menatap kultivator yang berkeliaran. Tanzi, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan. Pikirkan baik-baik. Ada banyak sekte peringkat pertama selain dari Velurium Capital di sini. Bergabunglah dengan salah satu yang menurut kamu paling cocok untuk kamu. Aku berjanji bahwa mereka akan menepati janji mereka. Petik 2. Tanzi tidak menunjukkan keraguan. Aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan Velurium Capital. Aku hanya mempercayai kamu, Tuan Muda Zen. Kamu juga mengatakan bahwa itu adalah teks kuno pada token, jadi sekte lain mungkin tidak memiliki orang yang mengenalinya. Kamu mengenalinya, jadi kamu satu-satunya pilihan aku. Petik 2. Perwakilan sekte tertekan oleh sikap kultivator yang berkeliaran, tetapi tidak ada banyak yang bisa mereka lakukan tentang itu. Memang benar, siapa yang bisa menyaring metode dari token jika mereka bahkan tidak bisa mengenali tulisannya? Baik Master Dongyue dari Kuil Court Sublime, Han Qianzan dari Sekte Yuskaislet Agung, Su Huanzhen dari Istana Cicada Surgawi, maupun Kaisar Mata Air dari 6 raksasa pengembara yang besar tidak mampu mengenali token itu. Cukup mudah untuk memperkirakan bahwa perwakilan sekte lainnya akan gagal juga. Dengan demikian masuk akal bahwa Tanzi telah memilih Tuan Muda Zen. Han Qianzan tersenyum sedih. Tuan Muda Zen, aku benar-benar membuatmu iri. Yang kuat gagal apa-apa. Ini adalah karisma pribadi dan sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Petik 2. Aku juga agak iri. Ai, Su Huanzhen menggelengkan kepalanya. Sekte-sekte lain menghela napas dan moped. Tuan muda mungkin muda dan tampak sopan, tetapi dia adalah sesuatu yang lain ketika dia benar-benar mengambil tindakan. Dia tidak melakukan banyak hal untuk membuat Tanzi benar-benar setia kepadanya. Bukan hanya karisma ini, tetapi lebih dari itu kemampuan. Chapter 1275. Naga Surgawi meminta tuntutan. Jiang Chen tidak mengudara setelah Tan Zilian memilihnya. Pada kenyataannya, tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia mengatakan kebenaran bahwa dia tidak terlalu tertarik pada token. Dia hanya mendaftarkannya sebagai harta peringkat-peringkat pertama karena keadilan. Tapi, karena Tanzi tidak akan memilih orang lain, tidak ada alasan baginya untuk menarik kemarahan petani penggembala yang berkeliaran dengan menolak. Tuan muda mengangguk, karena kamu percaya padaku, Tanzi, aku akan memberimu seluruh harga token giok. Semoga surga memukulku jika aku gagal melakukannya. Petik 2. Sikapnya yang jujur memenangkan rasa hormat para kultivator pengembara. Ada tepuk tangan di sekitar. Jiang Chen sendiri tetap tenang, mendorong kedua tangan ke bawah. Aku ingin menawarkan beberapa saran kepada teman-teman kultivator pengembara yang mengekspos Tanzi di sini. Bukan kebiasaan yang baik untuk menendang seseorang ketika dia sedang down. Petik 2. Para pelaku merasa wajah mereka memerah. Mereka tidak bisa menyangkal tuduhan sama sekali. Tuan muda memberi hormat dengan tangan ditangkup. Ini untuk segmen identifikasi harta hari pertama. 3 hari berikutnya adalah waktu luang untuk berdagang atau bertransaksi. Aku masih akan hadir selama waktu ini dan aku mengundang para senior di sini untuk melakukan hal yang sama. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu ingin pendapat kedua, jangan ragu untuk menemukan aku.
Aku akan berkonsultasi dengan kemampuan terbaik aku. Setelah 3 hari itu adalah segmen lelang, yang hanya akan bertahan 1 hari. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lelang, kamu dapat menyerahkannya pada Velurium Capital. Kami akan melelang Pinecerane Pil pada saat itu juga, sebagai tanda terima kasih atas kehadiran semua orang yang baik. Setelah itu, aku akan mengadakan kuliah terbuka 3 hari tentang Pil Dao. Setelah ceramah, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertanya kepada seorang senior dari Myriad Abyss Island pertanyaan kamu tentang Dao bela diri. Sayangnya, para ahli dari sana lebih memilih misteri dan kerahasiaan, jadi tidak akan ada kesempatan untuk terlalu banyak pertanyaan. Namun, siapapun yang memiliki hak untuk bertanya akan menerima jawaban yang mereka akan puas. Petik 2. Jiang Chen dengan cermat merencanakan seluruh pertemuan naga dan harimau. Setiap segmen terhubung dengan yang terakhir, dan masing-masing sama-sama merangsang minat masyarakat. Dia sangat yakin bahwa daya tarik dan reputasi Velurium Capital akan menikmati peningkatan yang signifikan setelah rapat berakhir. Ini akan menjadi pusat kegiatan nyata bagi 8 daerah atas. Itu tidak akan langsung mengalahkan Pilvire City, tetapi jaraknya akan jauh lebih kecil. Akhirnya, setelah semua acara itu selesai, kita akan datang ke upacara penutupan Dragon and Tiger Meet. Pada saat itu, aku ingin mengungkapkan beberapa detail tentang rencana aku untuk Akademi Pil Dao di sini di Velurium. Aku sarankan kamu bertindak lebih cepat daripada nanti jika kamu ingin melelang sesuatu atau mendapatkan harta yang diidentifikasi secara pribadi. Proses lelang membutuhkan waktu persiapan. Jika kamu terlambat, kamu akan kehilangan registrasi. Setelah menyelesaikan pidatonya, ia melihat ke arah Kaisar Wellspring dan yang lainnya. Adakah yang mau menambahkan sesuatu? Pekerjaan kita di sini sudah selesai, Kaisar Wellspring terkekeh. Kami dengan sabar menunggu segmen yang lebih menarik yang akan datang. Tampaknya kamu telah mencurahkan banyak upaya untuk memacu pertemuan naga dan harimau, Tuan Muda Zen. Faksi lain telah melakukan hal serupa pada setiap segmen di masa lalu, tetapi kamu telah mengumpulkan semuanya menjadi satu acara. Plus, ada lebih dari cukup kegembiraan untuk dicocokkan. Segmen identifikasi harta karun saja telah menjadi pembuka mata nyata bagi aku. Jika aku boleh, seberapa sering kamu berencana mengadakan rapat ini? Petik 2. Daois Hui, tersenyum Han Qianzhan, apakah kamu sudah tidak sabar untuk yang berikutnya? Aku menyetujui banyak acara berkualitas tinggi ini, jawab Kaisar dengan serius. Lebih penting lagi, Tuan Muda Zen adalah seorang lelaki berprinsip yang bersedia melindungi garis bawah para pembudidaya yang berkeliaran. Itu membuatnya sangat berbeda dalam hal ini dari beberapa faksi, yang hanya tertarik untuk merobeknya. Kaisar Wellspring tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Penggarap berkeliaran pada umumnya dirugikan di seluruh dunia Dao bela diri, apakah di sebuah pameran, pelelangan, atau pasar terbuka. Mereka memiliki daya tawar yang sangat kecil dan pengaruh hampir di mana-mana. Bahkan jika mereka tidak secara langsung merampas harta mereka, mereka sering masih menderita penindasan dan penganiayaan. Itulah sebabnya Kaisar Wellspring menyesali. Tindakan Tuan Muda Zen di Dragon and Tiger Meet menarik minat para penggarap berkeliaran. Segmen identifikasi harta karun saja sudah cukup untuk melihat itu. Kaisar tahu bahwa Tuan Muda Zen ingin meningkatkan kesan dan reputasinya dengan demografis ini, tetapi kemampuan dan rasa hormat pemuda itu terhadap para pembudidaya yang berkeliaran tidak dapat disangkal. Setidaknya tidak ada kekhawatiran tentang kehilangan transaksi dengan pihak seperti dia. Faktanya, Kaisar Wellspring merasa bahwa dialah yang mengambil keuntungan dari pemuda itu. Pil Pinecerane saat ini dalam kepemilikannya merasa sangat tidak layak, dia tidak percaya dia telah melakukan 1/10 dari apa yang pantas diberikan pil ajaib seperti itu. Tuan Muda Zen adalah pria yang jujur. Atau setidaknya, dia tidak peduli untuk mengambil keuntungan dari penggarap berkeliaran untuk keuntungan pribadi. Dan begitu saja, hari pertama berakhir. Semua pembudidaya berkeliaran dibiarkan menginginkan lebih. Hal-hal yang mereka saksikan hari ini memberitahu mereka lebih lengkap tentang kekuatan dan kedudukan Tuan Muda Zen. Banyak yang berpikir bahwa ia mencoba untuk membeli niat baik dan pujian mereka, tetapi faksi lain bahkan tidak melakukan itu. Sebaliknya, darah mereka secara terbuka dipuji. Tuan Muda Zen adalah citra welas asih dibandingkan, bahkan jika dia hanya mencoba membangun nama baik untuk dirinya sendiri. Kakak Mo, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Tansi. Bawa dia kembali ke kediaman Tuan Muda. Aku khawatir akan ada orang setelah dia,
Jiang Chen menginstruksikan teman lamanya. Baiklah, tanggapan Mo Shuang to the point. Mengetahui siapa Kaisar Agung tua itu, Tan Zi sangat berterima kasih. Aku tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Zen. Ayo pergi, kamu telah bergabung dengan Tuan Muda Zen, jadi kamu bersama kami sekarang. Tidak perlu untuk kesopanan yang berlebihan. Mo Shuang tertawa, sedikit tertarik pada pria yang lebih muda. Kultivator pengembara sangat menentukan setelah ditempatkan di bawah tekanan, yang merupakan tanda karakter yang luar biasa. Levelnya saat ini sebagai kultivator kerajaan setengah langkah mendustakan prestasi masa depannya. Diberi waktu, kebesaran terjamin. Setelah acara itu dibungkus dan dibersihkan, semua kaisar besar Velurium bergegas ke Jiang Chen, memberi hormat kepadanya dengan tinju yang ditangkupkan. Tuan Muda Zen, acara hari ini benar-benar sukses. Segmen identifikasi harta karun sangat mengagumkan untuk ditonton. Ada banyak harta karun. Aku kira para pembudidaya yang berkeliaran tidak seburuk yang kami kira sebelumnya. Petik 2. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang hilang sejak zaman kuno, Jiang Chen tersenyum. Wajar jika ada lebih banyak harta yang ada di luar imajinasi kita. Itu benar. Aku lupa mengucapkan selamat kepada kamu, Tuan Muda Zen, Kaisar Coiling Dragon tertawa. Token giok teman kami Tan Zi memiliki metode yang lebih kuat daripada metode tanda tangan sekte peringkat pertama. Itu luar biasa. Petik 2. Keberuntungan telah tersenyum pada kita hari ini, Kaisar Mountain Crush tertawa juga. Ada gelombang pujian yang ditawarkan kepada pemuda itu. Jiang Chen mempertahankan senyum tipis yang konstan di seluruh. Metodenya milik Tan Zi, semuanya. Kamu harus memberi selamat padanya sebagai gantinya. Petik 2. Haha. Tan Zi sekarang adalah bagian dari Gunung Merak Suci. Kita semua keluarga, semua orang tertawa saat ini. Perwakilan sekte peringkat pertama juga datang satu persatu. Bisakah kami meminjammu sebentar, Tuan Muda Zen? Pria di depan adalah yang ketiga dalam sekte Naga Langit. Namanya adalah Long Baxiang, juga dikenal sebagai Kaisar Dragon Tyrant. Kaisar Dragon Tyrant, apakah ada yang kamu butuhkan? Senyum Jiang Chen tidak berubah dari sebelumnya. Aku dengar kamu memiliki roh binatang terkontrak, benar? Naga sejati, Long Baxiang bertanya sambil tersenyum. Ya, Jiang Chen segera tahu apa yang diinginkan orang lain. Tuan Muda Zen, aku orang yang mudah, jadi aku langsung ke intinya. Apakah kamu bersedia untuk menukar naga kamu yang sebenarnya ke sekte Naga Langit? Mata Baxiang yang panjang menyala. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak, permintaan maaf aku. Apakah kamu sedang bercanda? Tukar naga yang sebenarnya kepada mereka. Bahkan jika dia mau, apakah sekte Naga Langit bahkan mampu mengendalikan naga? Apakah Long Xiaoxuan bersedia menerima rekan barunya? The Heavenly Dragon Sekte menata dirinya sebagai sekte dengan garis keturunan naga dari zaman kuno, tapi itu adalah sesuatu dari masa lalu. Mereka ingin mengambil Long Xiaoxuan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Rencana yang cukup bagus, tetapi Jiang Chen tidak akan menerima usul semacam itu. Mengapa tidak membicarakannya sedikit lebih jauh dengan kita, Tuan Muda Zen? Aku ragu kamu akan mampu membawa kekuatan penuh naga sejati untuk ditanggung. Sebutkan harga berapapun yang kamu suka. Kami akan mempertimbangkannya dengan serius, tidak peduli seberapa tinggi menurut kamu, Long Baxiang tidak akan menyerah begitu saja. Dia tahu betul apa arti naga sejati bagi sekte Naga Langit. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa naga sejati akan membiarkan sekte melompat di atas semua rekan-rekannya saat ini. Setelah dorongan hipotetis, kemungkinan bisa menyaingi Velurium Capital dalam kekuatan. Sekte Naga Langit membanggakan dirinya sebagai sekte pembudidaya keturunan naga. Seekor naga sejati pasti akan mengintensifkan objek kebanggaan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Jiang Chen tersenyum tipis. Tidak perlu menyebutkannya lebih lanjut, Kaisar Dragon Tyrant. Jangan terlalu kasar, Tuan Muda Zen. Kami memiliki banyak metode rahasia untuk mempercepat garis keturunan naga sejati, yang memungkinkan penanamannya meningkat dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak mungkin menawarkan kesempatan yang sama. Bagaimana dengan kepemilikan bersama? Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan, ya. Long Baxiang mencoba memotivasi para pemuda yang keras kepala. Aku punya masalah lain yang harus diselesaikan, Kaisar Dragon Tyrant. Maafkan aku. Jiang Chen tidak ingin lagi dipermasalahkan tentang topik ini. Jual Long Xiaoxuan,
Dia tidak pernah mempertimbangkan hal seperti itu. Long Xiaoxuan seperti saudara baginya. Dia tidak bisa hanya menukar saudara laki-laki, atau entah bagaimana, berbagi miliknya. Jiang Chen akan marah karena memberikan gagasan-gagasan serius seperti itu. Long Baxiang sedikit kesal karena ditolak oleh pemuda itu. Dia memelototi sosok Jiang Chen yang akan pergi, kemarahan membakar hatinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki beberapa keterampilan? Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada aku. Apakah dia pikir dia akan mampu memikul beban seluruh Velurium Capital? Kaisar Tifau tidak ada lagi. Kurasa dia menyukainya dengan cara yang sulit. Petik 2. Kaisar belum menyerah, begitu juga sektenya. Seekor naga sejati sangat penting bagi sekte itu. Ini akan menjadi kunci dominasi sekte di masa depan atas 8 daerah atas. Dengan waktu yang cukup, setiap faksi di 8 wilayah bisa disapu dengan mudah. Sekte ini akan dapat memerintahkan penghormatan universal. Tetap saja, fakta bahwa dia mengaku memiliki naga sejati begitu cepat mengejutkan. Aku pikir dia akan langsung menyangkal bahwa dia memilikinya. Aku senang dia melakukannya. Selama itu ada, kita akan memiliki banyak peluang untuk mendapatkannya di masa mendatang. Long Baxiang berpikir dengan kejam. Rencana pengecut sudah mulai terbentuk di benaknya.